Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa Yesus akan selalu ada untuk kita bila mana kita mau datang, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Dan bila mana kita mempunyai beban yang besar, biarlah kita menyerahkan itu di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan Dia juga akan menjadi kapten keselamatan kita, akan menuntun jalan kita ke jalan kebenaran itu, dan kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Di sini kita akan masuk ke dalam judulnya, Pemberi Hukum. Ayatnya terdapat dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa Dia yang sudah mati untuk kita dan yang sudah bangkit untuk kita juga, Dia akan datang kembali, tapi bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi semuanya itu. Karena apa yang Dia sudah sampaikan, itulah janji Tuhan yang pastinya Dia akan tepati. Di atas bukit Zaitun itu Yesus diamati oleh mata-mata secara teliti. Dan ketika Dia paparkan prinsip-prinsip kebenaran, orang Farisi membuat tersebar luas bahwa ajarannya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah diberikan Tuhan di Sinai. Juru selamat itu tidak mengatakan apa-apa untuk menggoncang iman dalam agama dan lembaga-lembaga yang telah diberikan melalui Musa. Karena setiap sinar terang ilahi yang disampaikan pemimpin besar Israel kepada umatnya diterima dari Kristus. Sementara banyak orang mengatakan dalam hati mereka bahwa Dia telah datang untuk menghilangkan hukum itu. Yesus dengan bahasa yang jelas menyatakan sikapnya terhadap undang-undang ilahi. Jangan kamu menyangka, katanya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, jadi kedatangan Yesus ke atas dunia ini, ya, banyak orang-orang yang tidak senang. Tetapi ada juga orang-orang yang menerima Yesus. Ya, dan di sini kebanyakan orang-orang yang tidak senang dengan kedatangan Yesus, yaitu orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Ya, bagaimana Yesus ini diamati oleh mata-mata, dan ketika Dia memaparkan akan prinsip-prinsip kebenaran, ya, orang Farisi ini, ya, mereka menyebar luaskan bahwa ajarannya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah diberikan Tuhan di gunung Sinai. Ya, jadi mereka memutarbalikkan segala sesuatunya, ya, untuk dapat, ya, membuat orang-orang pada saat itu mereka merasa bahwa diri mereka ini tidak sesuai dengan apa yang Yesus sudah berikan bagi mereka. Dikatakan karena setiap sinar terang ilahi yang disampaikan pemimpin besar Israel kepada umatnya diterima dari Kristus. Ya, jadi Yesus tetap mengajarkan apa yang Dia sampaikan kepada orang-orang pada saat itu, walaupun banyak orang-orang yang tidak suka. Ya, tapi Yesus tahu. Ya, Yesus tahu hati daripada setiap orang pada saat itu, tapi Dia tetap menyampaikan akan kebenaran itu. Juru selamat itu tidak mengatakan apa-apa untuk menggoncang iman dalam agama dan lembaga-lembaga yang telah diberikan melalui Musa. Ya, Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak menyimpang sebenarnya, tetapi karena orang-orang di dalam kebenaran firman Tuhan atau pemimpin-pemimpin pada saat itu, mereka jadi korek kenyamanannya oleh Yesus, makanya mereka menyebarluaskan ajaran Yesus ini sebagai pertentangan di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak mau menerima, ya, akan pekabaran-pekabaran sederhana yang Yesus berikan, tetapi malah mereka yang mengolok-olok Yesus, malah mereka menghina Yesus, mereka memutarbalikkan segala sesuatunya. Dikatakan jangan kamu menyangka, katanya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Yesus hanya mengatakan ya kalimat ini saja. Ya sehingga mereka tahu bahwa apa yang Yesus sampaikan ini benar-benar firman Tuhan yang datangnya dari surga. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Ya, jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas. Dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Tuhan sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya dan supaya dunia selaras dengan surga. Manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Dan semua anak Tuhan bersorak-sorai di dalam Ayub 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Ya, jadi di sini Yesus meninggikan akan prinsip-prinsip kebenaran yang besar, ya, untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas. Jadi apa yang Yesus berikan kepada setiap umat-umatnya di atas dunia ini, itulah bagaimana dia mau rela berkorban. Dia mau merendahkan dirinya untuk melayani satu dengan yang lain. Ya, bagaimana dia memberikan segala sesuatunya, ya, untuk kita manusia yang berdosa ini. Ya, dikatakan juga di sini ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Ya, jadi bila mana pembawaan kita membawakan suatu berkat bagi orang-orang di sekitar kita, ya, maka disitulah tercipta suasana yang begitu indah, yang begitu harmonis. Ya, jadi pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Ya, tetapi disinilah bagaimana kita boleh bekerja sama dengan Kristus untuk dapat menyelesaikan akan setiap pekerjaannya di atas dunia ini. Ya, bagaimana kita akan dipakai sesuai dengan kehendak-Nya kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau untuk menerima akan ajarannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena panggilan itu diberikan kepada kita, ya, panggilan yang sama Yesus berikan juga kepada umat-umat Tuhan pada saat ini. Ya, untuk datang kepadanya, untuk mau sama-sama melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Dan semua anak Tuhan bersorak-sorai. Ya, jadi misi Kristus di dunia ini bukanlah untuk merusak hukum. Ya, jadi misinya ini bukan untuk merusak hukum, tapi menggenapi semuanya itu. Ya, supaya apa yang dikatakan oleh kitab suci itu benar adanya. Ya, tapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Ya, jadi aturan Kristus itu tidak susah. Ya, kalau kita mau mengikuti dengan sepenuh hati kita, maka kita akan menjalankan itu dengan penuh sukacita. Bila mana itu terasa susah dalam kehidupan kita, itu oleh karena kita tidak mau membuka hati kita untuk datang bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita mau melakukan kemauan kita sendiri. Ya, disitulah kita akan merasakan kesulitan di dalam kehidupan kita. Tapi bila mana kita mau berserah kepada Tuhan, mengikuti aturan-aturannya atau menuruti perintahnya, disitulah kita akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Murid yang dikasih itu yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia menjelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas Gunung Sinai. Ini ditulis dalam khotbah di atas bukit halaman 58 dan 59. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana murid Yesus yang dikasih itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit. Lama sesudah itu dia menuliskan akan ilham dari Roh Kudus. Dia menuliskan apa yang Yesus sudah ucapkan pada saat itu. Ya, sehingga ini menjadi suatu pekabaran yang indah bagi setiap orang yang membacanya.
Apa kabar yang indah bagi setiap orang yang mendengarkan. Ya, jadi suatu hal yang sungguh indah bila mana kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, walaupun itu tidak mudah bagi kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi bila mana kita mau menyerahkan semuanya kepada Kristus, disitulah kita akan diberikan kesanggupan. Kita akan diberikan kekuatan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus sendiri. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana murid-murid ini dipanggil oleh Kristus. Ya, bagaimana Yesus datang kepada mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, ikutlah aku. Ya, disitulah mereka merasa tersentuh. Ya, bagaimana hati mereka merasakan kedamaian. Ya, mereka merasakan bahwa inilah Sang Juru Selamat yang sudah menebus akan dunia ini. Ya, baiklah kita mau untuk terus datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ya, sebagaimana murid-murid ini hanya mendengarkan bagaimana Yesus memanggil mereka. Mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka makan, mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka pakai dan mereka akan tinggal di mana. Ya, tapi mereka terus menyerahkan kehidupan mereka hanya kepada Kristus. Ya, walaupun di dalam perjalanan mereka banyak kelemahan mereka, mungkin mereka merasa ragu dan khawatir. Ya, tapi mereka mau mengikuti itu di dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka pun menerima panggilan itu. Ya, dan inilah mereka terus belajar dari hari ke hari. Dan akhirnya sampai Yesus harus berkorban di atas kayu salib. Yesus mati dan dibangkitkan. Disitulah baru mereka mengerti. Ya, bagaimana Yesus memberikan mereka kuasa Roh Kudus itu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap bangsa. Ya, disitulah mereka dengan penuh semangat. Mereka pergi untuk menyampaikan kebenaran. Ya, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka dihina, tapi mereka tahu mereka sudah mempunyai fondasi yang kuat untuk tetap bertahan di dalam penganiayaan itu. Ya, karena mereka tahu upah mereka bukan di dunia ini. Upah mereka yaitu Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Ya, jadi inilah pelajaran yang sungguh indah bagi masing-masing kita. Ya, walaupun kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini, akan banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, karena si jahat itu juga akan bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Ya, karena dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat pada Kristus. Dia akan mencari cara. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah menutup matanya. Dia selalu melihat kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia adalah Tuhan yang maha adil. Dia akan memberikan yang terbaik kepada setiap umat-umatnya. Dia sudah menuntun murid-muridnya pada zaman dahulu. Dia sudah menuntun rasul-rasulnya, orang-orang atau umat-umat Tuhan di dalam kebenarannya pada saat itu. Dan dia juga akan menuntun dan memberkati kita, umat-umatnya di akhir zaman ini. Ya, karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Ya, penyertaan Tuhan itu akan selalu ada untuk kita masing-masing. Biarlah kita mau menjadi bagian dalam mengambil akan misi Kristus di atas dunia ini. Ya, walaupun kita tidak layak, tapi biarlah dengan ketidaklayakan kita ini kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya akan mulai menjelaskan kepada orang yang tidak percaya bahwa kesejahteraan seluruh alam semesta bergantung pada hukum Tuhan. Ya, jadi inilah pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya, mungkin kita akan susah menjelaskan itu kepada orang yang tidak percaya. Tetapi setidaknya kita mau berusaha untuk melakukan kebenaran itu, mempraktekkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan orang itu akan melihat, ya inilah umat-umat Tuhan. Ya, walaupun kita tidak menyampaikan secara langsung, tetapi mereka akan melihat dari setiap tingkah laku kita. Ya, karena seluruh alam semesta bergantung pada hukum Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan akan dunia ini. Ya, semua akan tunduk kepadanya. Karena kita tahu Dialah Sang Juru Selamat kita, Dialah pencipta dunia ini. Dan Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.